legenda air terjun Sri Gethuk, raksasa dan putri yang terikat cinta abadi. Di tengah hiruk-pikuk hutan yang rimbun dan gemuruh air yang jatuh dari ketinggian, tersembunyi sebuah kisah yang telah lama terlupakan. Kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan cerminan dari perasaan yang paling manusiawi, cinta dan pengorbanan. Air terjun Sri Gethuk di Kabupaten Gunung Kidul, Jawa Tengah, bukan hanya sebuah keajaiban alam, tetapi juga saksi bisu dari tragedi romansa antara Bujang Gentayu, sang raksasa, dan Dewi Sri Tanjung, putri yang mempesona. Pada zaman dahulu kala, di Kerajaan Mataram yang agung, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tak tertandingi. Dewi Sri Tanjung, putri Raja Mataram, memiliki paras yang begitu indah sehingga kabar tentang keelokannya menyebar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Namun, di balik senyumnya yang manis, tersembunyi keinginan untuk menemukan cinta yang tulus dan abadi. Suatu hari, datanglah seorang pangeran dari kerajaan yang jauh. Dengan segala upacara dan hadiah yang mewah, ia melamar Dewi Sri Tanjung. Namun, dengan hati yang teguh, Dewi Sri Tanjung menolak lamaran tersebut. Baginya, cinta bukanlah barang dagangan yang bisa ditukar dengan kekayaan atau kekuasaan. Ia mencari pasangan yang bisa memahami hatinya, bukan sekadar memenuhi ambisi politik. Pangeran yang ditolak cintanya oleh Dewi Sri Tanjung tidak dapat menerima penolakan tersebut dengan lapang dada. Dalam keputusasaannya, ia meminta bantuan Bujang Gentayu, raksasa sakti yang mendiami hutan terlarang, tempat di mana matahari enggan menembus dan angin berbisik rahasia alam. Bujang Gentayu, makhluk yang wujudnya menakutkan namun hatinya sehalus sutra, terpesona bukan kepalang oleh kecantikan Dewi Sri Tanjung. Ketika pangeran itu memintanya untuk menculik sang putri, Bujang Gentayu terbelah antara tugas dan hati. Namun, ketika ia bertemu dengan Dewi Sri Tanjung, ia tidak mampu membawa dirinya untuk menyakiti sang putri. Sebaliknya, ia jatuh cinta pada pandangan pertama, cinta yang tulus dan murni, layaknya embun pagi yang menyegarkan daun-daun yang layu. Dengan hati yang dipenuhi cinta, Bujang Gentayu membawa Dewi Sri Tanjung ke tempat tinggalnya yang tersembunyi di dalam hutan. Di sana, di tengah kesunyian yang hanya dipenuhi oleh nyanyian burung dan desiran daun, Bujang Gentayu membangun sebuah istana megah dari batu kapur. Istana itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol dari cinta yang tak tergoyahkan, yang dibangun dengan setiap tetes keringat dan detak jantung Bujang Gentayu. Dewi Sri Tanjung, yang awalnya ketakutan dan bingung, perlahan-lahan luluh hatinya. Ia melihat lebih dari sekadar fisik raksasa Bujang Gentayu. Ia melihat ke dalam jiwa yang penuh kasih. Setiap hari, ia menyaksikan bagaimana Bujang Gentayu memperlakukannya dengan kelembutan yang tak pernah ia bayangkan bisa datang dari seorang raksasa. Cinta mereka, meskipun diawali dengan ketakutan dan keraguan, tumbuh subur seperti bunga yang mekar di musim semi. Dewi Sri Tanjung melihat kebaikan hati yang terpancar dari mata Bujang Gentayu, dan ia menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal bentuk atau wujud. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sederhana namun sakral, dihadiri oleh makhluk-makhluk hutan yang menjadi saksi bisu dari persatuan dua hati yang tak terduga. Bujang Gentayu dan Dewi Sri Tanjung hidup bahagia di istana batu kapur mereka, sebuah tempat di mana cinta dan kebahagiaan berpadu menjadi satu. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala perbedaan, dan bahwa keindahan sejati terletak pada kebaikan hati dan ketulusan cinta. Di bawah langit yang ditaburi bintang, di sebuah malam yang seharusnya tenang dan damai, terjadi sebuah tragedi yang mengoyak harmoni alam. Istana batu kapur yang megah, yang dibangun atas dasar cinta antara Bujang Gentayu dan Dewi Sri Tanjung, tiba-tiba menjadi medan pertempuran yang penuh amarah dan ketakutan. Penduduk desa,
yang hatinya telah diselimuti oleh rasa takut akan keberadaan Bujang Gentayu, tidak dapat menerima kebahagiaan yang telah ditemukan oleh sang raksasa dan putri yang mereka kasihi. Mereka tidak bisa melihat kebaikan di balik wujud Bujang Gentayu yang menakutkan, dan kecemburuan serta prasangka membawa mereka ke ambang keputusasaan. Dengan obor yang menyala dan senjata yang terangkat, mereka menyerbu istana Batu Kapur, tempat di mana cinta sejati bersemayam. Suara benturan senjata dan teriakan marah menggema di antara dinding-dinding batu, memicu pertempuran sengit yang tak seorang pun inginkan. Dewi Sri Tanjung, yang cintanya kepada Bujang Gentayu telah mengubahnya dari seorang putri yang lembut menjadi seorang wanita yang kuat dan berani, terjebak di tengah pertempuran yang mengamuk. Dengan mata yang berkaca-kaca dan hati yang hancur, ia berusaha menghentikan pertumpahan darah yang sia-sia. Ia berlari dari satu sisi ke sisi lain, memohon kepada para penduduk desa untuk menghentikan kegilaan ini, untuk melihat Bujang Gentayu sebagaimana ia melihatnya, sebagai makhluk yang penuh cinta dan kebaikan. Namun, suaranya tenggelam dalam keriuhan pertempuran. Dalam keputusasaan, ia memohon kepada Bujang Gentayu untuk melarikan diri bersamanya, untuk meninggalkan tempat yang telah menjadi saksi cinta mereka. Namun, Bujang Gentayu, dengan hati yang sebesar gunung, menolak. Ia tidak bisa meninggalkan rakyatnya yang telah ia lindungi dan cintai selama ini. Ia tidak bisa membiarkan desanya, yang telah menjadi rumah bagi cinta mereka, hancur di tangan ketakutan dan kebencian. Dengan keberanian yang mengagumkan, Bujang Gentayu berdiri tegak, melindungi istana dan Dewi Sri Tanjung dengan setiap denyut jantungnya. Pertempuran itu berlangsung hingga fajar menyingsing, dan ketika matahari pertama kali menyentuh puncak-puncak hutan, keheningan akhirnya turun. Istana Batu Kapur itu, yang pernah menjadi simbol cinta, kini menjadi monumen dari pengorbanan dan keberanian. Di akhir sebuah kisah yang penuh gairah dan tragedi, terdapat momen yang menghentakkan hati dan menguji jiwa. Dewi Sri Tanjung, putri yang telah menemukan cinta sejati namun terjebak dalam pusaran takdir yang kejam, merasakan keputusasaan yang mendalam. Dalam keheningan malam yang hanya disaksikan oleh rembulan, ia mengambil keris pusaka, warisan dari ayahnya, simbol dari kehormatan dan keberanian. Dengan tangan yang gemetar namun dipenuhi tekad, ia menusuk dirinya sendiri, memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada hidup tanpa cinta yang telah menjadi nafasnya. Kematian Dewi Sri Tanjung adalah pukulan yang menghancurkan bagi Bujang Gentayu, raksasa dengan hati yang lebih lembut dari sutra. Ia yang telah berjuang dengan segala kekuatannya, yang telah mempertaruhkan segalanya demi cinta, kini berdiri di hadapan kehilangan yang tak terbayangkan. Kesedihan yang membanjiri hatinya lebih dahsyat dari badai terhebat, dan dalam puncak rasa sakit yang tak tertahankan, ia menghancurkan istana Batu Kapur, simbol dari cinta mereka, dengan kekuatan yang sama yang pernah digunakan untuk membangunnya. Dengan langkah yang berat, Bujang Gentayu mendekati jurang yang menganga, tempat di mana mimpi dan kenyataan bertemu. Tanpa ragu, ia melompat, memilih untuk menyatukan jiwanya dengan Dewi Sri Tanjung dalam kematian, daripada hidup dalam dunia yang telah kehilangan cahaya cintanya. Dari tragedi yang memilukan ini, lahir sebuah keajaiban alam yang tak terlupakan. Air mata mereka, yang bercampur dengan debu dan reruntuhan istana, mengalir membentuk sungai yang deras, memberi kehidupan pada air terjun Sri Getuk. Air terjun yang indah ini, dengan airnya yang jernih dan suaranya yang merdu, menjadi monumen abadi dari kisah cinta yang tragis namun mulia. Legenda mengatakan, pada malam-malam tertentu, ketika bulan purnama menyinari air terjun dan hutan sekitarnya, suara tangisan Dewi Sri Tanjung dan Bujang Gentayu masih dapat terdengar.
Suara mereka, yang berpadu dengan gemericik air, menjadi nyanyian yang melankolis, mengingatkan setiap pendengar tentang kekuatan cinta yang tak mengenal batas, cinta yang tetap abadi meskipun telah terpisah oleh kematian. Kisah mereka, yang kini menjadi bagian dari warisan budaya, terus menginspirasi dan mengingatkan kita bahwa cinta sejati adalah cinta yang tak terhalang oleh perbedaan, dan bahkan dalam kepedihan, keindahan dapat ditemukan. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menjadi hiburan, menambah wawasan, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga alam, dan kebesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.